Jadi ternyata, geng, semua kekayaan dari raja Instagram ini yang selalu mewah tuh di sosial media, itu ludes sampai bangkrut karena ternyata semuanya tuh dibiayain sama Hey everything, thank you udah nonton video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dia? Tanggal tua. Geng, setelah gue pakai produknya Scarlett, pertama kali gue coba ini varian yang kopi kan, dan ternyata seenak itu aroma kopinya. Akhirnya gue penasaran, gue cobain lagi lah varian-varian lainnya. Nih, gue akhirnya beli yang varian Charming sama Jolly, gengs. Ini wanginya mirip sama wangi parfum mahal. Jadi kalau yang Jolly ini tuh wanginya mirip YSL Black Opium, gengs. Dan kalau yang Charming itu mirip Baccarat. Kalian tahu kan, dua parfum itu yang harganya mahal banget. Bikin nangis gitu, berasa kita harus jual ginjal. Baru pertama kali nih, kamar mandi gue yang cuman sepeda, itu dipenuhi sama wangi parfum dunia. Dan untuk body scrubnya, antara yang coffee sama pomegranate ini tuh sama-sama enak ya, gengs. Perkara wangi, udah, gak usah didebat. Kalau kalian lebih suka wangi-wangi yang casual, langsung aja pakai yang coffee ini. Tapi kalau kalian suka wangi yang soft, manis, lembut gitu, pakai yang pomegranate ini. Dua-duanya juga sama-sama bikin kulit halus dan lembab juga. Apalagi ditambah nih sama body lotion yang udah agak sekarat nih kita pakein terus soalnya. Nggak ada lawan udah. Selain ini body lotionnya bisa buat mencerahkan ya, dan ada efek instant brightening-nya tuh, wanginya itu juga nampol, gengs. So, sekarang gue udah nggak heran deh. Kenapa nih kalau dilihat orang-orang instastory-nya selalu pakai produk-produk yang Scarlett kayak gitu buat mandi, pakai body lotionnya juga Scarlett. Karena emang sewangi dan seenak itu. Nah, buat kalian pada penasaran, cobain makanya. Klik link di bawah aja ya, buat info-info pembeliannya. Gengs, mau curhat. Setelah beberapa kali nih kita membahas kelakuan orang-orang yang memang suka pencitraannya di sosial media, dimana kebanyakan tuh orang-orang kan kayak belagak jadi sultan biar kelihatannya mapan, sampai banyak bikin iri orang-orang. Bos gue juga sama tuh, kesel banget gua. Gajian kayak susah banget. Mandek itu belum turun-turun. Sampai udah pertengahan Juni nih, yang bulan kemarin masih juga belum kita terima nih. Alasannya lagi seret katanya. Padahal kita kalau lihat Instagramnya tuh, kerjanya main golf, meeting sama klien di restoran-restoran mewah. Terus belanjanya barang-barang branded tuh di mall. Pencitraan juga dia sering bagi-bagi uang gitu kan ke panti asuhan. Loh tapi karyawannya belum digaji, nunggak. Gimana sih? Ternyata tipe bos-bos begitu banyak ya. Sama nih ceritanya. Kayak di kasus kali ini, yang bosnya itu lebih bombastis lagi. Karena dia tuh menjadi sultan di sosial media. Ya gimana enggak? Nama panggilannya aja King of Instagram. Gemeter nggak tuh dengernya? Terakhir followersnya aja itu udah sampai kayak 30 jutaan lebih. Dan saking terkenalnya nih, gue yakin kalian juga nggak follow ini orang. Abisnya jujur awalnya gue juga kagak tahu. Kalau bukan karena adanya kasus heboh yang katanya si Sultan Instagram ini itu jatuh bangkrut, gengs. Padahal sebelumnya penceritanya bener-bener orang kaya. Terus di demo dia sama para karyawannya karena tadi tuh kagak digaji. Kok bisa? Apa karena ini orang cuma minum tolak angin kali ya? Kalau lagi masuk angin gitu kan, kita juga sukanya minum tolak angin. Tapi dia lupa mungkin nggak minum yang namanya tolak miskin. Nah, buat para budak korporat, merapat yuk. Yang merasa atasannya egois dan nyebelin, kita dengerin dulu cerita kali ini. Sama nggak nih kayak kelakuan bos lu? Jadi Sultan Instagram ini tuh bernama Daniel Brandon Bilzerian. Dirinya itu lahir pada 7 Desember 1980 di Tampa, Florida, Amerika. Yang berarti sekitar usianya sekarang tuh menginjak 41 tahun. Dan nama akun Instagram yang sering dia pakai adalah Dan Bilzerian. Nah, para followersnya itu sendiri sering menyebut dirinya dengan panggilan Blitz, yang mempunyai julukan King of Instagram atau Instagram Playboy. Jadi ini image-nya bener kayak cowok-cowok bad boy yang bikin rahim cewek-cewek suka pada anget dah tuh. Istighfar lu! Abisnya isinya Instagramnya tuh semuanya banyak cewek-cewek yang pada nempel sama dia. Kayak gorengan warteg yang sering dikerubutin lalat. Dan si Blitz ini tuh banyak banget foto-foto tuh bareng cewek-cewek yang bikinian yang bahenol juga. Yang kalau emak gue lihat tuh fotonya ya, pasti komennya begini nih. Astagfirullahaladzim, mau kiamat nih dunia. Ya biasa, template emak-emak pengajian ngomongnya suka begitu kan. Nah, tapi kalau dari segi perawakannya si Blitz ini, ya emang udah kelihatan laki banget. Berber cocok lah jadi sultan idaman wanita. Karena nih, dulunya aja latar belakangnya, dia pernah menjadi seorang angkatan laut waktu usianya tuh sekitar 20 tahunan. Tapi sayangnya, setelah 4 tahun bertugas, Blitz ini terlibat suatu perkelahian karena kan laki ya, dengan salah satu perwira yang ada di sana. Yang mana hal itu menyebabkan si Blitz ini dikeluarkan dari angkatan laut tersebut. Nah, setelah keluar tuh berhenti, dia lanjut ambil kuliah di Universitas Florida dengan mengambil jurusan bisnis dan kriminologi. Tapi sebenarnya kalau di sosial media, dia mengklaim dirinya sebagai atlet poker. Jadi kagak ada bachelor atau hal-hal yang menjurus dari
kuliahannya tadi, gengs. Soalnya selain Instagram isinya foto-foto sama cewek-cewek ya, dia tuh juga sering pencitraan kayak sering diving, selancar, tenis, nge-gym, terus latihan menembak ya yang gitu-gitulah, kegiatan laki. Tapi gue baru tahu juga sih kalau poker itu ada atletnya ya. Soalnya kan poker identik dengan judi. Dan memang kekayaan Blitz ini, itu kata dia tuh didapat karena dia ini sering memenangkan jutaan dolar dalam semalam dalam permainan pokernya. Dimana dirinya mengaku sudah menjadi poker profesional semenjak tahun 2008. Dan di November 2013, dia juga mengklaim telah menang sebesar 10 juta US dollar atau berarti sekitar berapa tuh? 190 miliar. Dan duitnya itu dia langsung pakai buat foya-foya. Orang kaya. Langsung dia terbang ke Las Vegas yang dimana di sana diputer lagi duitnya. Dan dalam satu malam dia katanya bisa menang 50 juta US dollar atau sekitar lebih lagi tuh 750 miliar. Cuma nih banyak juga yang ngegibahin dia. Karena pada meragukan sebenarnya kemampuan Blitz dalam bermain poker, gengs. Soalnya dia ini sebenarnya hampir nggak pernah kelihatan ikut dalam pertandingan poker yang kayak semacam turnamen terbuka yang bisa dilihat sama orang-orang gitu. Jadi nggak pernah ada yang melihat dia secara langsung dalam bertanding. Semua itu cuma katanya-katanya doang. Ngeklaim pernah menang segini begitu. Jadi banyak yang meyakini nih, kalau kekayaannya Blitz itu sebenarnya bukan karena judi, tapi karena bapaknya dulu ini emang orang kaya, gengs. Old money. Jadi si bapaknya Blitz ini itu bernama Paul Bilzerian dan memang merupakan pebisnis yang cukup terkenal di era 80-an gitu. Nah, tapi sayangnya di tahun 90-annya, ayahnya itu memang tersandung semacam kasus penipuan yang membuat dia masuk penjara di awal 2000-an. Pokoknya selama 13 tahun dia di penjaranya lama. Dan karena kasus itu pun, harta-harta dari bapaknya itu sempat disita. Yang mana si Blitznya ini juga sempat semacam dimintain dana ataupun kayak harta-harta dari hasil bapaknya gitu. Ya pokoknya di tracking semuanya lah. Makanya mungkin si Blitz ini tuh sengaja membangun sebuah cerita kalau katanya dia punya duit dari menang judi. Bukan itu duit dari sebenarnya harta turunan dari bapaknya. Biar kagak disita, ala-ala money laundry lah. Ya tapi kan itu hanya gibahan, yang namanya orang kaya pas ada aja yang gibahin. Kita aja kagak punya apa-apa juga diomongin mulu sama tetangga. Tapi terlepas dari gimana bisa si Blitz ini jadi kaya lah ya. Yang jelas pokoknya Blitz ini beneran punya uang nih. Bukan cuman hoax doang, bukan uang daun gitu. Karena ini pun juga terbukti di mana dia mendirikan sebuah perusahaan bernama Ignite. Yaitu sebuah perusahaan yang menjual rokok elektrik, ganjui, vodka, dan beberapa produk lain untuk usia 21 tahun ke atas gitulah. By the way, disclaimer aja kalau ganjui di sini itu kebetulan memang legal ya katanya di beberapa negara bagian Amerika. Dan pokoknya di perusahaan itu dia menjabat sebagai founder sekaligus CEO-nya. Nah, karena itu pula punya perusahaan pasti dia juga tinggalnya di rumah yang gede dong. Soalnya rumah Blitz ini tuh ada di kawasan elit Los Angeles, gengs. Ini tuh definisinya beran gedenya kagak kaleng-kaleng ya. Ini gedenya lebih ke lebay begitu, gengs. Berasa kita lagi nontonin artis yang biasa ada di acara TV tuh yang buka pintu, "Hi MTV, welcome to my cribs," gitu. Ya tapi emang rumahnya si Blitz ini sering sih diliput sama acara-acara begitu juga emang. Habisnya ya di rumahnya itu ada kolam renangnya luas banget kayak di GBK tuh. Ada juga tempat gym yang luasnya kayak di mall-mall. Ada tempat bowling yang kayak di Senayan tuh. Garasinya juga gede banget dengan mobil mewah kayak showroom. Tapi yang paling wow itu sebenarnya, geng, tetangganya. Elit pisan, kagak ada tuh tetangga-tetangga yang suka julitin, ikut campur masalah orang lain. Yang biasanya kalau tetangga-tetangga elit gak ada yang namanya Cemumun, Mpok Salma, atau misalkan Pak Imron gitu ya, yang bawaannya suka ngerepotin mulu. Ya minjem panci, minta garam, numpang jemur spray. Kagak ada ceritanya tuh di rumah sana. Karena tetangganya dia itu, salah satunya nih, Leonardo DiCaprio. Hati-hati lo. Takut nggak sih? Nah, kita balik lagi ya ke perusahaan Ignite yang tadi dia kelola nih. Jadi, perusahaan Ignite Blitz ini tuh bisa terkenal awal-awal di Amerika itu karena memang pesta peluncurannya yang terkesan berlebihan dan besar-besaran, gengs. Ya, memang seolah-olah ingin memberikan image kalau produknya ini merupakan bagian dari gaya hidup yang glamour yang menargetkan segmennya nih BA gitu kelasnya. Pokoknya sering menampilkan DJ, model-model papan atas, dan selebriti-selebriti ternama dalam peluncurannya. Intinya ini jor-joran gitu lah ya. Ya, dalam dunia bisnis, hal-hal seperti ini tuh lumrah aja, biasanya disebutnya bakar duit karena mau promo jor-joran buat ngenalin produk mereka ke pasar. Kayak di sini kan juga sering tuh banyak yang kayak ngundang artis-artis Korea gitu waktu launching sesuatu. Kan kayak gitu-gitu kagak murah ya. Maksudnya ini baru launching, belum juga ada omset masuk udah ngeluarin duit yang gede. Makanya disebutnya bakar duit. Dan lagi-lagi hal itu sah-sah aja. Selama nanti nih, return yang bakal diterima itu bisa positif, bisa balik modal. Tapi kenyataannya pendapatannya Ignite ini itu nggak bisa menutupi biaya promosi mereka di awal tadi yang udah cukup gila-gilaan banget. Kalau orang pasar minggu di sini nyebutnya
boncos gitu. Hingga di awal tahun 2020, keluar deh tuh hasil audit. Perusahaan Ignite itu di tahun sebelumnya, berarti di 2019 tuh, udah keluar nih hasil auditnya. Di mana hasilnya menunjukkan, pada tahun 2019, banyak pengeluaran dari perusahaan Ignite ini yang dilihat-lihat tuh jatuhnya bukan untuk keperluan perusahaan, melainkan untuk keperluan pribadi yang nilainya itu bisa mencapai 800.000 US dollar atau sekitar 12 miliar rupiah, guys. Dimana duit segitu banyak, itu pas di tracking digunakannya buat kayak semacam nyewa yacht, terus buat biaya liburan ke London, yang mana hal itu dipakai sama si Blitz sendiri, yang katanya buat perjalanan dinas. Di perjalanan dinasnya segitu mahalnya. Jadi, Blitz selama ini itu selalu masukin embel-embel Ignite dalam setiap kegiatan dan postingan-postingan hedonnya, gengs. Yang nantinya semua itu akan dia reimburse ke kantornya ke bagian finance dengan bilang semua itu adalah semacam biaya promosi dan entertain perusahaan. Jadi kayak postingan-postingannya di Instagram tuh, yang sama model-model seksi sama cewek-cewek hot, itu mereka nih cewek-ceweknya banyak yang suruh dipakai kayak baju dengan logo perusahaan, di logo Ignite. Terus captionnya juga nyerempet-nyerempet mengenai Ignite, pakai hashtag gitu kan. Yang mana memang terkesan ya dikemas itu seperti kayak promosi yang terus-menerus. Tapi masalahnya, income yang didapat itu nggak bisa nutupin semua biaya promosi-promosi tersebut. Bahkan jatuhnya malah minus, gengs. Karena income-nya itu cuma buat nutup biaya promosinya tadi, pokoknya ruginya sekitar 50 juta US dollar atau setara 750 miliar rupiah. Rugi loh itu. Ya tapi kalau dipikir-pikir gimana nggak banyak ya? Biaya sewa rumahnya si Blitz aja yang lebay tadi tuh, yang buat pencitraannya di sosial media ya. Karena kan dia CEO-nya Ignite yang punya gaya hidup glamour. Tebak harganya berapa, gengs? 200.000 US dollar per bulan, atau berarti sekitar 3M per bulan. Gemeter nggak lu nih yang lagi pada nonton di kos-kosan 800.000 per bulan sambil nyeduh Indomie begitu? 3M. Dan semua itu yang bayarin ya perusahaan Ignite-nya itu, gengs. Nah, akhirnya nih, salah satu direktur yang bekerja di perusahaan tersebut bernama Curtis Havernan itu mulai speak up karena dia merasa keuangan perusahaan Ignite tuh nggak sehat dan jadinya kok nombok terus ya buat nutupin biaya-biaya yang jatuhnya kayak buat biaya hedonismenya si Blitz, tapi dikemas seperti memang kayak biaya promosi. Cuma karena si Curtis ini berani speak up ya akan masalah yang sebenarnya dialami sama si perusahaannya ini nggak sehat, si Curtisnya ini malah dipecat pada tanggal 8 Juli 2020 dengan alasan katanya si Curtis ini pernah ngeganjui pada saat rapat direksi. Ya padahal Ignite sendiri emang ngejual ganjui kan. Ya pokoknya dicari-cari aja lah alasannya. Curtis nggak terima dong, karena kayak kelihatan banget dipecat mendadak. Jadinya dia langsung membocorkan nih borok-borok perusahaannya Ignite ke publik. Kayak kalian yang suka spill nama yang udah bilang secret gitu, jangan dibongkar, lu spill begitu. Udah lah ya. Curtis bilang kalau semua keuangan Ignite itu dipakai untuk kebutuhan personalnya Blitz. Kayak ini pernah si Blitz beli dinding rock climbing seharga 600 juta rupiah. Terus meja pingpong seharga 225 juta rupiah. Yang mohon maaf, itu meja pingpong mahal banget ya. Kalau dipakai buat lomba 17-an di sini, pada takut juga tuh orang-orang mainnya kali. Terusnya lagi si Blitz ini pakai uang perusahaan buat beli mainan Star Wars katanya. Harga mainannya aja 750 juta. Ya pokoknya hal begitulah fantastis banget. Yang jatuhnya memang ya itu bener-bener buat keperluan pribadinya si Blitz ya. Kagak ada unsur promosi perusahaannya sama sekali kalau begitu. Nah, dari bocoran-bocoran seperti itu, si Blitz ini kayak sempat membalas nih, karena kan udah mulai rame beritanya. Biasa netizen udah kayak mulai bertanya-tanya. Dia kayak semacam bilang, "Woi, gue udah kerja keras selama 10 tahun terakhir. Terkenal juga udah dalam 7 tahun terakhir. Gue tuh baru bangun Ignite itu dalam 2 tahun yang lalu. Dengan mengumpulkan 100 juta US dollar dan bahkan sebagian besar sahamnya adalah punya gua." Yang seakan-akan Blitz ini itu mau bilang kayak, gue udah kaya dari lama cuy. Dan Ignite ini tuh perusahaan baru. Yang mana itu perusahaan juga punya gua. Jadi wajar aja lah kalau gue ngambil duit dari perusahaan gue sendiri. Salahnya di mana? Ya iya sih ya. Jahatnya aku di mana? Tapi masalahnya ternyata di perusahaannya itu kan ada uang-uang investor juga. Yang gimana pun mereka harus dikasih return yang bagus lah. Harus balik modal. Masa ya investor naruh duit buat ngerugi kan nggak mungkin. Ditambah sama ada juga namanya gaji-gaji karyawan. Lah kalau omset aja minus, perkara buat tadi tuh beli hal-hal pribadi, gimana ini ada mau cuan buat para investor? Dan gaji-gaji karyawannya berujung mantap. Sampai di akhir 2020, Ignite akhirnya ini melaporkan semua kerugiannya, gengs. Jadi memang ternyata pemasukannya minus terus nih. Padahal maksudnya, seperti kita tahu, di tahun 2020 itu, kebanyakan perusahaan yang bidangnya sejenis ini 11-12 sama Ignite, itu malah pada kayak lagi naik-naiknya, lagi jaya-jayanya. Kan di tahun itu lagi awal-awal lockdown tuh. Lagi corona. Jadi orang-orang pada di rumah semua. Nah, produk-produknya Ignite, macam tadi tuh rokok elektrik, ganjui, minuman alkohol. Lah, itu mah laku keras di sana, geng, seharusnya. Karena kan orang pada stres di rumah doang, kagak bisa kemana-mana. Jadinya pada mengkonsumsi itu. Tapi jangan dicontoh ya. Itu haram hukumnya. Walaupun katanya yang haram cuma apa, Maya? Dengar Maya ya.
Yang haram itu cuma babi. Nah, karena image-nya udah jadi jelek nih si Blitz, biasa netizen jadi pada nyinyir, nyerang di sosial medianya si Blitz tuh. Yang ternyata uangnya itu kayak semacam pada komen-komen. Ternyata uangnya uang perusahaan tuh buat pamer-pamer. Canda pamer. Nah, dikata-katain begitu, si Blitz kagak terima. Wah, saya orang kaya beneran. Dia bilang lagi nih, yang namanya perusahaan itu wajar kalau di tahun-tahun pertamanya mengalami kerugian, katanya gitu. Jadi memang ada semacam pembelaan dan pembenaran dari dirinya. Tapi masalahnya, apakah pembenarannya itu emang benar? Karena lagi-lagi, di sini kerugian dari perusahaannya itu bukan semata-mata dipakai karena untuk biaya operasional atau promosi buat meningkatkan brand produknya sendiri, tapi misalkan kagak berhasil gitu ya. Itu malah lain cerita. Tapi kan tadi buat keperluan pribadi hidup sang owner. Ya pokoknya kalau orang dalam, istilahnya tahulah borok-borok perusahaannya sendiri begitu. Dan benar aja akhirnya, perusahaan Ignite menyatakan kebangkrutannya. Hingga mereka harus melakukan pinjaman dari program pemerintah buat bayar gaji para karyawannya. Senilai 1,2 juta US dollar. Yang intinya berarti semua pencitraan yang dilakukan Blitz di sosial media, itu uangnya bersumber dari perusahaan Ignite itu, gengs. Yang telah dia banyak markup dan dipakai buat kepentingan pribadi. Sampai para investor kagak dapet cuannya. Dan karyawan juga pada kagak digaji. Gimana? Ada yang punya bos modelan begitu juga di kantor, yang selalu mentingin diri sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan para pegawainya. Atau misalkan atasan yang isinya pencitraan mulu, sampai bawahnya juga enak liatnya. Curhat-curhat aja di bawah ya. So itu tadi geng, sekelumit dari kisah King of Instagram yang katanya udah bangkrut. Jadi antara aset sama hutangnya banyakan utangnya nih. Dan FYI aja sih, banyak juga orang-orang kaya di Indonesia yang begitu juga sama. Tapi sampai sekarang kayaknya kelihatannya hidupnya masih nyaman-nyaman aja tuh ya. Kagak ada ceritanya kayak di FTV. Misalkan dari kaya raya tau-tau ngemis-ngemis gitu di jalan. Nggak ngerti juga kita kenapa. Tapi udahlah, kagak usah iri dan dengki. Nggak apa-apa, hidup sederhana. Yang penting jangan punya utang aja begitu. Kalau bisa ya, biar hidup tenang maksudnya. Ya, kita berdoa deh. Semoga kita dijauhkan dengan yang namanya pay later. Amin. Dan buat yang punya tipe-tipe bos kayak si Blitz ini, yang isinya egois berarti ya dan pencitraan mulu. Sabar-sabar aja lu. Selama masih dapat gaji maksudnya. Kecuali samanya berplok-plokan tuh kayak tadi. Sampai gaji karyawan aja seret. Perkara dipakai buat main golf, buat holiday sama keluarga, terus makan sama kolega. Yang biasanya kayak begitu ya. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga. Dan sampai jumpa di kasus Mr. Ting selanjutnya. Assalamualaikum.